warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Cucu Siti Maryam MPD selaku dosen pengampu seminar problematika pembelajaran SD yang berhalangan hadir. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi dengan judul Rendahnya Minat Baca Siswa. Latar belakang. Perkembangan minat baca dan kemampuan baca memang sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan metode yang disebabkan terhadap siswa pada umumnya kurang, bahkan tidak menyenangkan. Sebagai besar metode yang ada hanya berinteraksi pada hasil bukan pada proses. Rendah minat baca siswa menjadikan kebiasaan membaca yang rendah dan kebiasaan membaca yang rendah ini menjadikan kemampuan membaca rendah. Saat ini persepsi sebagian besar rakyat Indonesia masih berfokus memenuhi hajat hidupnya yang paling utama, yakni pangan dan sandang. Belum lagi kebutuhan untuk memperoleh tempat berteduh alias rumah dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut bagi masyarakat yang kurang mampu. Sementara di kalangan masyarakat yang telah mampu membeli barang-barang konsumtif yang bukan merupakan kebutuhan pokok seperti lebih dianggap penting ketimbang membeli buku. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, penulisan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hakikat minat baca. Yang kedua, bagaimana penyebab rendahnya minat baca siswa. Dan yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan minat baca siswa. Tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui hakikat minat baca siswa. Yang kedua, mengetahui penyebab rendahnya minat baca siswa. Dan yang ketiga, mengetahui upaya meningkatkan minat baca siswa. Hakikat minat baca. Minat baca adalah sumber motivasi kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya, yang merupakan pengalaman belajar menggembirakan dan akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya kelak di mana yang akan datang. Hal tersebut juga adalah bagian dari proses pengembangan diri yang harus senantiasa diasah, sebab minat baca tidak diperoleh dari lahir. Membaca adalah berpikir. Berpikir merupakan suatu proses untuk mengenal, memahami, dan kemudian menginterpretasi lambang-lambang yang bisa mempunyai arti. Di sini banyak terlibat unsur-unsur psikologis seperti kemampuan dan atau kapasitas kecerdasan, minat, bakat, sensasi, persepsi, motivasi, referensi, ingatan, dan berpikir kognitif. Dan lupa bahkan ada lagi yaitu kemampuan mentosfer dan berpikir kognitif. Penyebab rendahnya minat baca siswa di Indonesia adalah yang pertama, masih rendahnya kemahiran membaca siswa di sekolah. Yang kedua, sistem pembelajaran di Indonesia belum membuat anak-anak, siswa mahasiswa harus membaca buku lebih banyak, lebih baik, mencari informasi pengetahuan lebih daripada yang diajarkan, mengapresiasi karya-karya ilmiah, filsafat, serta dan sastra dan sebagainya. Yang ketiga, banyaknya jenis hiburan, permainan atau game dan tayangan TV yang mengalihkan perhatian anak-anak dan orang dewasa dari itu. Yang keempat, banyaknya tempat hiburan yang menghabiskan waktu seperti taman rekreasi, tempat karaoke, klub, mall, supermarket, fly station. Yang kelima, budaya baca yang belum pernah diwariskan nenek moyang kita. Yang keenam, kesibukan orang tua. Yang ketujuh, saran untuk memperoleh baca
harga buku yang relatif masih mahal yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Yang ke-9, belum adanya lembaga atau institusi yang secara formal khusus menangani minat baca. Yang ke-10, minimnya koleksi buku di perpustakaan serta kondisi perpustakaan yang tidak memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuhan minat baca. Pengajuan yang memanfaatkan jasa perpustakaan. Yang 11 yaitu minimnya pengunjung perpustakaan. Upaya meningkatkan minat baca siswa. Adapun peranan guru dalam meningkatkan minat baca anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivator. Guru menjadi seorang yang selalu mendorong dan memotivasi anak untuk mewujudkan minat baca yang tinggi. Yang kedua, dinamisator. Guru mengatur dan mengelola semua kegiatan membaca anak dengan mendinamikakan seluruh sumber bacaan yang ada. Yang ketiga, supervisor. Guru mengawasi proses membaca anak baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Yang keempat, konselor. Guru memberikan petunjuk-petunjuk untuk menciptakan suasana psikologis yang kondusif demi mewujudkan jiwa semangat dan motivasi dalam membaca yang optimal. Dan yang kelima, evaluator. Guru memberikan respons terhadap seluruh kegiatan membaca anak dan menilai hasil bacaan anak. Strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan minat baca siswa adalah: yang pertama, proses pembelajaran mengarahkan kepada peserta didik untuk rajin membaca buku. Yang kedua, buku bacaan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya minat baca siswa anak. Yang keempat, menumbuhkan minat baca sejak dini. Yang kelima, meningkatkan frekuensi pameran buku di setiap kota, kabupaten, dan melibatkan penerbit perpustakaan, masyarakat mencintai buku, Devdiknas, dan sekolah-sekolah dengan mewujudkan siswa untuk berkunjung pada pameran buku tersebut. Siswa juga perlu melakukan sesuatu agar dapat menumbuhkan dan selanjutnya meningkatkan minat bacanya dengan cara: yang pertama, yakin bahwa gemar membaca merupakan hal yang terbaik untuk dapat bersaing di era global. Yang kedua, memiliki minat yang tulus untuk membaca. Yang ketiga, library visit. Sering mendatangi perpustakaan setiap ada waktu luang. Yang keempat, menambah wawasan dengan menyisihkan uang lebih untuk membeli buku, minimal 1 buku setiap bulannya, bukan membeli pulsa. Yang kelima, memulai membaca sebuah buku dengan membaca dan isi terlebih dahulu. Yang keenam, mencatat setiap ada informasi penting dari buku yang Anda baca. Dan yang ketujuh, having fun with book, bersenang-senang dengan buku. Dan yang terakhir, book tales, atau menceritakan atau menyampaikan informasi yang telah diperoleh setelah membaca buku kepada teman, begitu juga sebaliknya. Orang tua juga harus turun meningkatkan dan dalam menumbuhkan minat baca dengan cara: pertama, menyediakan waktu luang untuk membacakan buku untuk anak Anda setiap hari. Kedua, mengelilingi Anda dengan berbagai buku bacaan. Yang ketiga, membuat waktu membaca bersama keluarga. Yang keempat, memberikan dukungan pada berbagai aktivitas membaca mereka. Yang kelima, membiasakan pergi ke perpustakaan. Yang keenam, terus mengikuti perkembangan membaca anak. Yang ketujuh, lebih perhatian pada anak, apakah mereka dapat membaca dengan lancar atau tidak. Yang sembilan, memakai cara yang bervariasi untuk membantu anak Anda. Yang terakhir, memperlihatkan antusias kita saat anak membaca buku bacaannya. Kesimpulan, minat membaca adalah sumber motivasi kuat bagi seseorang untuk menganalisis dan mengingat serta mengevaluasi
dibacanya. Faktor-faktor yang mendorong minat adalah sebagai berikut. Pertama, faktor kebutuhan. Kebutuhan tertentu orang mempunyai minat untuk memenuhi kebutuhan itu. Kedua, faktor rasa sukses senang mendorong timbulnya minat, sedangkan rasa kecewa gagal menghambat atau bahkan menghilangnya minat. Ketiga, faktor lingkungan. Maksudnya minat dipengaruhi dorongan untuk diterima atau diakui oleh lingkungan. Meningkatkan minat baca bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu guru, orang tua, ataupun siswa sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.